kita persiapkan hati kita supaya kita lebih sungguh-sungguh lagi dalam memuji Tuhan. Nanti dipersiapkan Bunda Lady untuk pujian dan doa pembukaan ya Bunda Lady ya. Setelah satu pujian ini ya Bunda ya. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, terima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Sahabat kasih, mari kita lebih sungguh-sungguh lagi menyanyikan pujian ini. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, oh Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, oh Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu
selalu bersamaku. Setiap detik, setiap waktu, kau perhatikanku. Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh, kau menopangku. Ku berikan syukurku buat kebaikanmu. Ku berikan syukurku buat pertolonganmu. Saat kau jadikanku berharga di matamu, kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh, kau menopangku. Ku berikan syukurku buat kebaikanmu. Ku berikan syukurku buat pertolonganmu. Sebab kau jadikanku berharga di matamu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihimu.
Sahabat yang diberkati Tuhan, sebelum kita memulaikan ibadah ini, mari kita minta pertolongan dari Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, Bapa yang kami sembah baik siang maupun malam, pada saat ini Tuhan kembali kami hadir di channel 231 Rumah Kasih aplikasi Indo VWT, di mana kami Tuhan rindu untuk mendengar dan mewartakan kebenaran firman-Mu, dan biarlah senantiasa Tuhan tuntun sertai peribadatan kami pada malam hari ini sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Bapa di surga, bagi kami semua yang hadir pada saat ini Tuhan, seberapa kami yang ada, tetapi kami percaya Tuhan, ketika kami berada di sini, Roh Kudus Tuhan selalu membungkus kami dengan kuat kuasa, dan Roh Kudus selalu menuntun kami, sehingga apa yang kami dengarkan firman sebentar Tuhan, itu boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami, guna kelangsungan dan juga menjadi pedoman di dalam kehidupan kami, di dalam kami bermasyarakat, berjemaat, ataupun di dalam keluarga kami masing-masing. Bapa di sorga, berdoa kami bagi rekan-rekan saudara-saudara kami. Tuhan, mungkin pada saat ini mereka belum sempat hadir bersama dengan kami. Kami tidak tahu Tuhan apa yang menjadi kendala mereka, mungkin karena jaringan atau apapun itu Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan, Engkau melawati mereka, mengetuk pintu hati mereka, sehingga pada waktu-waktu yang akan datang mereka boleh bersama dengan kami. Dan apabila ya Tuhan, rekan-rekan kami, saudara-saudara kami, ya Tuhan, mungkin dalam aktivitas mereka, mari Tuhan, Kau lihat mereka, Kau tuntun mereka Tuhan di dalam segala tugas, rencana kerja, aktivitas mereka yang mungkin tidak bisa mereka tinggalkan. Terima kasih Tuhan, karena kami semua sudah hadir pada saat ini. Kami rindu dan kami juga ingin bersekutu bersama dengan Tuhan, bersama dengan keluarga besar channel 231 aplikasi Indo VWT, sahabat kasih yang hadir pada malam hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kami bawa doa ini sambil kami bersyukur, dan kami memohon ampuni salah dan dosa kami yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Kembali kepada moderator. Amin. Terima kasih Bunda Lady. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat kasih, tiba saatnya untuk kita membawa puji-pujian untuk kemuliaan nama Tuhan pada petang hari ini. Silakan Opa Roger untuk membawa satu pujian. Roger. Roger, mungkin Om Netro Baskoro bisa membawa satu pujian, silakan Om. Oh iya, terima kasih Bunda Mami Ria Aura. Satu pujian untuk Tuhan. Mari kita angkat tangan kita, mengakui bahwa Tuhan itu hebat. Oleh karena kemurahan Tuhan, haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku
ku mengangkat tanganku, selamanya kau hebat bagiku. Ya, oleh karena kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan, kita ada sampai hari ini berkumpul menyembah kepada Tuhan yang ajaib. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Ku sembah Engkau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kembali ke Mamiria. Ya, terima kasih Om Netro, Tuhan Yesus memberkati Om. Baik sahabat kasih, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, kita kembali bersama-sama akan mendengarkan satu pujian. Bunda Wiwi, silakan Bun. Roger. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Mami Ria Audrey. Terima kasih semuanya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanku. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh
perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Amin. Terima kasih. Jalur saya kembalikan Mamiria. Amin. Terima kasih Bunda Wiwi. Sahabat kasih, kita akan berdoa bersama-sama untuk sebelum mendengarkan renungan firman Tuhan. Silakan Om Sugeng untuk memimpin kita di dalam doa. Roger. Ya, terima kasih Mamiria. Baiklah Ibu Bapak dan saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita sebelum kita menerima firman Tuhan. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, Allah yang rahmani dan Allah yang rohmani, Allah yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus Gembala kami yang hidup. Di sore hari ini, malam ini Tuhan, kami datang menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami mengucap puji syukur dan terima kasih atas penyertaan dan bimbingan-Mu ya Tuhan kepada kami semuanya, mulai dari pagi, siang, hingga sore ataupun malam hari ini. Engkau telah melindungi kami, memberkati kami di dalam aktivitas kami sehari-hari, di dalam pekerjaan kami, di dalam pelayanan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati setiap kegiatan kami sepanjang hari ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan menerima firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, baik tutur kata, tingkah laku, angan-angan, ataupun pikiran-pikiran kami yang tidak berkenan bagi Engkau ya Tuhan. Karena kami tahu Engkau Maha Kudus dan Maha Suci. Tuhan Yesus, di sore hari ini kami akan menerima pelayanan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, oleh Bapak Pendeta Sofyan Aritonang. Berkati beliau ya Tuhan. Kiranya apa yang disampaikan, kami boleh mengerti, kami boleh mengenal ya Tuhan, kami bisa mendalaminya ya Tuhan. Berilah mujizat-Mu kepada Bapak Pendeta Sofyan Aritonang. Sembunyikan beliau di balik salib-Mu ya Tuhan. Sehingga apa yang disampaikan betul-betul dari suara Engkau ya Tuhan, melalui bibir dan lidahnya ya Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih. Berfirmanlah ya Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan. Kiranya Engkau memberkati kepada kami. Ya Tuhan Yesus, ibadah kami di sore hari ini, kami serahkan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang menghantar kami dalam kehidupan kami.
Kiranya Engkau menguasai ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Saya kembalikan moderator. Terima kasih. Amin. Terima kasih Om Sugeng. Tuhan Yesus memberkati. Silakan untuk Om Sofian Aritonang yang akan menyampaikan renungan pada malam hari ini. Roger. Salam saudara terkasih, sebelum firman Tuhan saya menyampaikan dulu salam Happy Valentine. Kebetulan pada hari ini dirayakan seluruh dunia. Saudara terkasih, memang kalau kita melihat sejarah Valentine ini menurut legenda Santo Valentin dan Claudius II, di mana sejarahnya itu dari seorang pendeta dari Roma yang bernama Valentin yang memiliki akhir hidupnya dengan tragis. Legenda ini memang menceritakan bahwa Valentin dipukuli dan berakhir dipancung pada tanggal 14 Februari 278 Masehi. Ini saya baca dari Google tadi. Dan ini merupakan sebuah hukuman karena pendeta Valentin rupanya dianggap menentang kebijakan seorang kaisar bernama Claudius II. Sebab pada masa itu memang Roma sangat memerlukan pemuda-pemuda yang gagah perkasa sebagai militer. Tetapi maksud saya adalah kaisar membuat sebuah perintah supaya jangan ada dulu istilahnya, nggak ada dulu tunangan segala macam, tidak boleh dulu karena memang butuh tenaga. Tapi dengan diam-diamnya si pendeta Valentin ini rupanya memberkati pernikahan tuh, sehingga itu dianggap sebagai pelanggaran kepada kebijakan daripada kaisar tadi. Itulah yang menyebabkan beliau ditangkap. Dan menurut laporan yang kita pernah baca, bahwasanya dalam penjara pun rupanya Valentin ini selalu menuliskan tulisan, entah kertas apapun yang dia dapatkan, dia menuliskan tentang ucapan-ucapan I love you itu. Itulah sehingga menjadi legenda sampai pada hari ini. Nah, saudara terkasih, pada malam hari ini saya membuat temanya adalah cinta yang sejati. Saya baca dari Matius pasal yang pertama, ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Begini kata firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ayat 22. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia
sampai ia melahirkan anak laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Amin. Sampai sini bacaan kita, saudara. Biasanya ayat ini dibacakan pada hari-hari Natal, tapi saya coba mengambilnya pada Valentin ini. Valentin ini karena saya rindu ada cinta yang sejati yang kita pelajari dari kisah ini, saudara yang terkasih. Tentu kalau kita melihat, saudara kasih Tuhan, kitab Matius memang memiliki garis besar, yaitu pada pasal yang pertama sampai pasal yang keempat itu adalah mana garis besarnya memperkenalkan Mesias. Itu yang pertama. Yang kedua, pasal yang berikutnya yaitu adalah pelayanan Mesias. Dan yang ketiga adalah puncak pelayanan Mesias, yaitu pasal yang ke-19. Nah, bagian yang keempat, garis besar berikutnya yaitu adalah Yesus ditangkap. Baru pasal 28, saudara Tuhan. Nah, kita membaca di sana Yesus dibangkitkan. Nah, pada pasal yang pertama ini, saudara terkasih, kita melihat bahwa di sana rupanya ada memperkenalkan Mesias. Nah, kita melihat dari tadi saya buat temanya adalah cinta yang tulus. Cinta yang tulus kita melihat, atau cinta yang sejati kita melihat dari seseorang yang bernama Yusuf. Apa sih harapan kita? Harapan kita adalah supaya hal ini menjadi rema buat kita. Kita semuanya yang mendengar bisa memiliki cinta yang tulus atau yang sejati dalam Tuhan. Apa cinta yang tulus yang dari Yusuf kita lihat di sana? Cinta Yusuf kepada Tuhan dan cinta Yusuf kepada Maria as Tuhan itu luar biasa. Baik-baik perhatikan sekali lagi, misalkan cinta Yusuf kepada Tuhan itu luar biasa. Cinta Yusuf kepada Maria juga itu sangatlah luar biasa. Itu sebabnya Tuhan pada malam hari ini kita melihat dari ayat-ayat yang tadi, saudara Tuhan. Rupanya cinta Yusuf kepada Tuhan ini dan cinta Yusuf kepada Maria ini memberi dampak pada umat manusia. Semua umat manusia mengalami dampak yang dahsyat. Bapak yang terkasih, apa yang bisa kita pelajari dari sini? Yusuf adalah seorang pribadi yang betul-betul mempunyai cinta atau kasih yang tulus kepada Tuhannya. Cintanya juga tulus kepada Maria. Sehingga salah Tuhan, baik-baik perhatikan, sangat berdampak pada setiap umat manusia, termasuk juga kita yang bersekutu di rumah kasih pada malam hari. Cinta Yusuf kepada Tuhan dan cinta Yusuf kepada Maria ini dibuktikan saudara Tuhan waktu dia melihat atau waktu Maria diketemukan oleh Yusuf sedang mengandung. Bayangkan dari ayat yang kita baca tadi saudara Tuhan bahwa Yusuf menemukan bahwa Maria sudah mengandung. Wow, ini kasus yang tidak mudah. Ini kasus yang tidak gampang. Apalagi kalau kita melihat dalam budaya Yahudi. Budaya Yahudi itu sangat menghormati yang namanya perkawinan. Sangat menghormati yang namanya adalah perkawinan yang kudus. Sementara saat Tuhan, Yusuf menemukan tunangannya adalah sudah mengandung. Dia nggak tahu dari mana. Tetapi saat Tuhan, dia baik-baik. Karena betul-betul dia mencintai. Sehingga Yusuf betul-betul tulus
Paulus dikatakan mencintai. Dan saudara Tuhan, memang pada akhirnya malaikat Tuhan memberikan dia penjelasan. Akhirnya malaikat Tuhan mendatangi Yusuf, menjelaskan bahwasanya Maria mengandung itu karena Roh Kudus atau dari Roh Kudus. Tapi sekarang Tuhan secara moral, masyarakat tidak akan melihat ini semua, tidak gampang menerima ini, tidak gampang mendapat mengambil apa sebenarnya menerima ini semua. Tetapi sekarang Tuhan, Yusuf tidak juga menuntut melalui hukum Yahudi yang berlaku tentang kehamilan yang dialami oleh Maria. Bapak Ibu yang terkasih, sebenarnya Yusuf punya hak untuk menuntut. Kenapa? Karena dia masih bertunangan, tapi tunangannya sudah mengandung. Itu berhak dia. Dan itu dilegalkan hukumnya oleh orang Yahudi. Dia bisa mendapatkan haknya. Artinya Tuhan, dia bisa menceraikan atau bahkan dia bisa membunuh Maria. Tetapi inilah Mas Tuhan, sekali saya katakan, karena cinta Yusuf kepada Tuhan, cinta Yusuf kepada Maria, itu sangatlah tulus. Dan tentu disinilah ada campur tangan Roh Kudus yang membuat dia semakin percaya, yakin apa yang dia sedang lakukan. Bagi yang terkasih, pada malam hari kita belajar dari kisah ini. Rupanya Yusuf dengan rendah hati memanifestasikan kerelaannya, yaitu membayar harga. Berarti kalau kita simpulkan dari sini, kita pelajari dari sini bahwa rupanya cinta itu rupanya juga harus bayar harga. Buktinya Yusuf dia memanifestasikan kerelaannya itu dengan membayar harga. Di mana Yusuf rela menghadapi tuduhan amoral dari masyarakat. Yusuf rela menghadapi tuduhan-tuduhan yang diberikan oleh orang Yahudi terhadap dirinya. Dia tidak berontak, tapi dia rela menghadapi. Bapak Ibu yang terkasih, tidak lepas dari yang namanya penyertaan Tuhan, penyertaan Roh Kudus yang terus berbicara, yang meneguhkan, menguatkan Yusuf untuk mengambil tindakan ini. Yusuf dengan rendah hati memanifestasikan kerelaannya, yaitu membayar harga. Apa harga yang dia bayar? Dari ayat yang kita baca tadi, Saudara bahwa dia katakan dia tidak bersetubuh dengan Maria sampai Maria melahirkan. Ini harga yang dia harus bayar, Saudara. Sehingga kita melihat sekali lagi bahwasanya cinta yang sejati adalah cinta yang taat kepada firman Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita melihat kepada cinta kasih Kristus, di dalam Yohanes pasal yang ketiga, nanti baca di rumah, atau saya bacakan di sini juga boleh. Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 mengatakan seperti ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengurungkan anak yang tunggal, supaya apa? Setiap orang yang percaya padanya tidak binasa. Jadi cinta kasih Kristus rupanya adalah yang pertama untuk seluruh dunia. Ini perlu garis bawahi. Seluruh dunia. Dan cinta kasih Yesus juga rupanya adalah tanpa syarat. Saya baca dalam Roma pasal yang 5 ayat yang ke-8.
Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bapak yang terkasih, cinta kasih Kristus itu sebenarnya adalah cinta kasih yang tanpa syarat. Yang ketiga, cinta kasih Kristus adalah kasih-Nya itu kekal selama-lamanya. Kita baca dalam Ibrani pasal 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, selama-lamanya. Sampai selama-lamanya kasih Kristus itu. Berarti kasih-Nya adalah kekal kepada kita semua. Bapak Ibu yang terkasih pada malam hari ini. Cinta yang besar pada Tuhan. Cinta kita yang sungguh-sungguh, yang tulus pada Tuhan. Saya percaya memampukan kita untuk taat menjalani rencana dan kehendak Tuhan dengan tulus. Katakan amin. Cinta yang besar pada Tuhan memampukan saya dan saudara mentaati, menjalani rencana dan kehendak Tuhan dengan tulus. Ini pelajaran yang kita bisa ambil dari kehidupan Yusuf yang menunjukkan cintanya. Cinta yang besar kepada Tuhan memampukan kita mencintai pasangan kita masing-masing. Memampukan kita mencintai orang tua yang kita kasih. Cinta yang besar juga memampukan kita mencintai anak-anak kita yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan berikutnya, pastilah memampukan kita mencintai orang-orang di lingkungan atau tetangga kita di mana kita berada. Bapak yang terkasih, pada malam hari ini, saya percaya dan sangat percaya kalau kita masing-masing memiliki cinta yang besar kepada Kristus, cinta yang besar terhadap sesama kita, maka kita akan mampu mentaati rencana Tuhan. Ada peringatan untuk kita semua pada malam hari ini untuk perlu kita perhatikan, yaitu jangan sampai kita depresi karena hal-hal seperti keadaan yang tidak dapat dikendalikan. Tidak perlu kita sekeras Tuhan depresi dengan hal itu. Memang kita tidak mampu mengendalikan keadaan, tapi Tuhan memampukan kita menikmati apapun yang Tuhan inginkan. Peringatan berikutnya adalah jangan sampai kita depresi karena hal-hal orang yang tidak dapat diubah oleh kita. Karena memang tidak mampu mengubah orang, hanya Tuhan yang mampu mengubah. Jangan juga sampai kita depresi karena hal-hal masalah yang tidak dapat dijelaskan. Contohnya seperti pandemi pada masa-masa ini, sulit untuk dijelaskan. Dampak dari pandemi juga sulit dijelaskan. Tapi jangan sampai kita depresi karena masalah tidak dapat dijelaskan ini. Bapak yang terkasih, saya melihat sebuah kisah dari orang yang bernama Taylor Morris. Taylor Morris ini adalah seorang tentara di Seras Tuhan, dan waktu itu Seras Tuhan
dalam bertugas rupanya di daerah Timur Tengah sana, Taylor Morris ini menginjak ranjau bom gitu ya. Sehingga Taylor Morris, Tuhan Morris mengalami cacat seumur hidup. Kaki dua-duanya putus, tangan dua-duanya juga putus. Buat Taylor Morris, Tuhan, hal ini masalah yang berat. Buat dia semua sudah habis semua. Tetapi yang membuat saya kagum adalah seorang kekasihnya yang bernama Daniel Kelly. Daniel Kelly, Tuhan, ternyata tetap mencintai Taylor Morris apapun keadaannya. Dan dia, Tuhan, mengambil keputusan untuk tetap mencintai Taylor Morris. Walaupun sebenarnya itu merupakan beban buat dia. Kenapa? Kedua kakinya putus, kedua tangannya putus. Lalu bagaimana, Tuhan? Untuk apa orang seperti ini? Dibuat apa lagi kita? Tapi Tuhan, inilah yang mengagumkan. Inilah yang menggambarkan bagaimana cinta itu sangatlah luar biasa. Cinta yang mengubah dunia adalah cinta yang melampaui standar dunia. Cinta yang melampaui standar dunia adalah yang diberikan Yesus kepada kita. Dan itu rupanya juga kita lihat dibuktikan seorang yang namanya Yusuf menghadapi apapun. Tidak mudah buat Yusuf. Tetapi kita lihat cinta itu rupanya melampaui standar dunia. Yesus mampu atau Yesus mau kita menjadi duta cintanya bagi sekeliling kita untuk membuat apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Bapak yang terkasih, pada malam hari ini sekali lagi saya katakan, Yesus menginginkan kita dari firman Tuhan ini untuk kita menjadi duta cintanya, duta kasihnya bagi sekeliling kita, untuk membuat nama Yesus dipermuliakan dalam segala aspek kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, sekali lagi saya katakan bahwa cinta yang disampaikan oleh Yusuf tadi kepada Tuhan, cinta Yusuf kepada Maria, rela menghadapi apapun. Dan cinta Yusuf kepada Tuhan, cinta Yusuf kepada Maria, membuat dia mentaati rencana dan kehendak Tuhan. Itu juga yang menjadi salah Tuhan pelajaran buat kita pada malam hari ini. Saya rindu, Tuhan juga rindu. Cinta kita membuat dia semakin taat menjalani rencana dan kehendak Tuhan dengan tulus sampai Tuhan memanggil kita pulang ke dalam pangkuannya. Kiranya Tuhan memberkati semuanya pada malam hari ini. Sampai sini firman Tuhan sampaikan, biarlah kiranya menjadi berkat semuanya. Saya akan berdoa untuk kita semua, untuk akhir firman Tuhan pada malam hari ini. Bapa kami yang di surga, Engkau Allah yang baik buat kami. Engkau adalah pribadi yang luar biasa, yang memberikan cinta kasih-Mu buat seluruh dunia ini.
yang memberikan cinta kasih-Mu yang tanpa syarat buat kami. Memberikan cinta kasih-Mu, Tuhan, yang kekal selama-lamanya. Itu yang kami rasakan, itu yang kami alami, dan itu yang Tuhan inginkan mengalir dari kehidupan kami. Karena kami akan menjadi duta-duta kasih-Nya Tuhan bagi orang di sekitar kami, Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan. Kami percaya memang berat buat kami, tetapi kami tahu bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang terus menyertai, Tuhan yang meneguhkan, Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang membimbing, mengarahkan hidup kami. Sehingga Tuhan, lewat firman Tuhan pada malam hari ini juga, sungguh meneguhkan kami Tuhan. Apa yang kami lakukan hari ini adalah sesuai dengan apa yang Tuhan mau, untuk kemuliaan nama Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang Tuhan terkoneksi di rumah kasih, di Indo PWT ini Tuhan. Sehingga kami semuanya mengalami kasih dan anugerah Tuhan berlimpah-limpah. Kami serahkan hidup kami serahkan pekerjaan kami serahkan keluarga kami, bahkan juga pergumulan kami. Kami tahu Tuhan mengasihi kami. Malam hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur buat firman Tuhan pada malam ini. Haleluya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kembali kepada Mami Auri. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Sofian. Tuhan Yesus memberkati Pak Pendeta bersama keluarga tercinta, bersama anak istri. Sahabat kasih, kita sudah bersama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan. Kiranya firman yang kita dengar bersama-sama bisa menjadi rema di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Dan kiranya kita yang mendengarkan firman pada petang hari ini tidak hanya menjadi pendengar saja, melainkan kita bisa menjadi pelaku di dalam firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Sahabat kasih, untuk merespon renungan pada malam hari ini, mungkin ada sahabat kasih yang rindu untuk membawa satu pujian sebelum pengakuan iman rasuli. Silahkan nanti pengakuan iman rasuli, silahkan Bang Musafir. Tapi sebelumnya mungkin Bunda Lodia Dorse mana ya? Oh, terpental ya. Atau yang silakan yang mau membawa satu pujian, silahkan Roger. Ya, silakan. Roger, silakan Pak Pendeta Sofian Aritonang. Terputus, Om. Sofian Aritonang terputus. Roger. Roger mungkin terkendala jaringan. Silakan dilanjut Bang Musafir untuk memimpin dalam pengakuan iman rasuli. Roger. Baik, sebelum saya untuk ke sana, saya coba memuji Tuhan dengan lagu pujian.
ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Puji Tuhan, haleluya. Baik, Bapak Ibu yang terkoneksi malam ini di rumah kasih, nanti sesudah selesai saya bacakan, mari kita berikrar bersama-sama untuk mengaminkan iman Rasul ini. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa Khalid langit dan bumi. Aku percaya pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya gereja yang kudus dan HAM, persatuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Terima kasih. Kembali ke modulator Mami Ria Aurel. Amin. Terima kasih Bang Musafir. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat kasih, tiba saatnya untuk kita bersyafaat pada malam hari ini. Sebelum Bunda Esther nanti yang memimpin kita dalam doa syafaat, saya juga minta dukungan doa tentunya ya. Tapi sebelumnya saya mengucap syukur karena pada hari ini genap usia saya dikurangkan 36 tahun nih. Puji Tuhan, Tuhan Yesus masih kasih kesempatan, dan pada hari ini hari yang sangat istimewa tentunya. Karena banyak duka cita yang dilewati dari tahun 2021 kemarin ya, 2021 yang paling bersejarah di dalam kehidupan saya, di mana dari awal tahun 2001 waktu itu tanggal 3 Januari saya terpapar COVID ya. Terpapar COVID. Waktu itu sempat dirawat itu sampai 2 minggu lebih ya, isolasi. Setelah itu sembuh dari COVID, 1 minggu kemudian tenggorokan saya bermasalah dan ada benjolan kata dokter di dalam sana. Terus pas ulang tahun saya yang ke-35 ya, tahun kemarin, ya ada mujizat Tuhan, tiba-tiba benjolan yang di dalam tenggorokan itu pecah. Itu saya bisa bersuara kembali dan bisa beraktivitas kembali, bisa mengajar kembali. Kemudian pada bulan 5 cobaan datang kembali, bukan cobaan ya, ujian datang kembali. Waktu itu data saya di Dapodik semuanya hilang ya. Pas mau mengambil intensif ya, uang dari pemerintah waktu itu. Ya ternyata data saya terhapus semua. Itu sempat juga membuat saya panik. Nah, tapi puji Tuhan bisa teratasi, bulan 10 akhirnya bisa diurus kembali. Terus setelah itu bulan 6 kejadian lagi, ibu mertua saya dipanggil Tuhan. Waktu itu sempat pulang kampung, ya aku pergi ke kampung, terus anak ditinggal di Pontianak tentunya sama tante-tantenya. Bulan 7 ulang tahun si kecil, si Audrey, waktu itu tanggal 16. Dia tiba-tiba sakit, sesak gitu. Habis itu 3 hari setelah sakit, sembuh kembali, sudah bagus kondisinya. Terus sudah aku rapiin, ganteng sekali, potong rambut, sudah bersih sekali gitu.
Tidak lama habis itu kejadian 3 hari kemudian tiba-tiba sesak lagi gitu. Kami larikan ke rumah sakit, ternyata dokter bilang sudah tidak berfungsi lagi hati sama jantungnya gitu. Jadi ya dokter juga sudah angkat tangan gitu, tidak bisa lagi karena kan memang si Audrey tahu sendiri sahabat kasih kondisinya dari bayi, dari usia 1 bulan memang sudah gangguan di hati, gangguan di otak, gangguan juga di paru-paru sama jantungnya, malah sampai bolak-balik harus ke ICU waktu itu kan. Sahabat kasih di sini juga sudah menyaksikan semua gitu. Terus tepat tanggal 3 bulan Agustus si Audrey dipanggil untuk menghadap dan kembali ke surga, ke pangkuan Bapa. Saya mengucap syukur kemarin sahabat yang di rumah kasih sungguh luar biasa ya. Bunda Esther dan juga Om Theo, semuanya kemarin yang ikut di acara di acara pemberangkatan Dede Audrey sampai ke pemakaman. Ini hebatnya sahabat rumah kasih ya. Semuanya ikut di acara pemakaman waktu itu. Saya mengucap syukur, terima kasih buat semuanya, semua karena penyertaan Tuhan. Terus setelah itu tidak habis sampai di situ saja ujian yang saya hadapi. Ketika akhir tahun 2021 kembali lagi saya sakit. Waktu itu sempat pendarahan di telinga ya, karena tensi saya tinggi sekali. Tensinya tinggi dan saya juga walaupun badannya besar kata orang, tapi fisiknya lemah sekali gitu. Waktu itu tensinya tinggi, asam urat juga naik, semuanya naik, kolesterol. Tiba-tiba itu pecah pendarahan di telinga gitu. Waktu itu sempat juga tidak bisa menikmati acara ganti tahun. Ya, puji Tuhan, akhir tanggal 1 sembuh ya. Karena waktu itu tanggal 2 ya, saya langsung pulang ke Pontianak berobat sama dokter, ya puji Tuhan sembuh 1 minggu kemudian dan sampai saat ini mengucap syukur karena Tuhan masih memberi kesehatan dan mohon doanya nanti biar di tahun ini bahkan tahun-tahun berikutnya bisa melewati setiap problem, setiap masalah yang akan ya tapi berharap sih jangan dikasih lagi cobaan yang begitu berat atau ujian yang begitu berat. Intinya minta dukung doa supaya Tuhan selalu memberi kekuatan, supaya Tuhan selalu memberkati dalam usaha pekerjaan. Itu ya Bunda Esther ya. Sahabat kasih, kita langsung saja untuk berdoa syafaat. Bunda Esther silahkan untuk memimpin kita dalam doa syafaat. Roger. Bunda satu tambahan lagi, Bunda Lady juga hari ini ulang tahun, jadi kita juga berdoa untuk Bunda Lady. Itu Bunda Esther, Roger. Puji Tuhan, kita sudah mendengar kesaksian, sudah mendengar firman Tuhan, sudah mendengar pujian yang indah buat Tuhan. Saya minta maaf karena saat ini masih ada di Cangkulan, tapi nggak apa-apa. Kita akan menyatukan hati dalam doa. Bapa, Engkaulah yang sungguh sempurna Tuhan dalam segala kasih dan jalan-jalan-Mu yang benar-benar ajaib. Bapa, kami percaya Tuhan, kami adalah umat-umat pilihan-Mu yang ada di rumah kasih CH231 ini Tuhan, tidak pernah luput Tuhan dari pergumulan-pergumulan dalam dunia ini. Tapi kami bersyukur karena kasih-Mu yang sempurna, cinta-Mu yang sempurna, yang memberikan kami kekuatan, yang memberikan kami kemampuan untuk kami boleh melewati semuanya Tuhan. Bapa, kami bersyukur saat ini juga Tuhan, di antara warga rumah kasih Tuhan, ada saudara-saudara kami yang menikmati cinta-Mu yang luar biasa, penyertaan-Mu yang sempurna di dalam hari-hari kehidupan mereka. Sekalipun kami juga menikmati Tuhan, tapi hari ini adalah hari yang sangat spesial Tuhan bagi sebagian keluarga dari warga rumah kasih yang ada saat ini Tuhan. Bapa, kami tahu Tuhan, Bat-Mu tidak pernah putus-putusnya Tuhan untuk kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Tuhan Yesus, perlindungan-Mu juga sempurna Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk
penyertaan yang sempurna untuk Mami Ria Aurel beserta dengan Bunda Lady Tuhan, yang saat ini di mana seluruh Tuhan dunia menikmati hari cinta kasih. Demikian juga dengan mereka berdua Bapa, mereka menikmati cinta kasih-Mu yang luar biasa. Selain menikmati cinta kasih dari keluarga, juga menikmati cinta kasih yang daripada-Mu Tuhan. Bukti penyertaan-Mu sampai dengan saat ini Tuhan, mereka boleh ada, itu adalah semua karena anugerah-Mu. Bapa yang baik, Engkau juga memberkati Tuhan, keluarga mereka satu persatu Tuhan, suami, anak-anak mereka Tuhan, keluarga besar mereka juga Bapa, orang tua mereka. Penyertaan-Mu boleh ada, pemberkatan-Mu boleh ada untuk keluarga Mami Ria Aurel beserta dengan Bunda Lady. Bapa yang baik, Engkau juga memberkati Pastor Sofian yang sudah menyampaikan sebagian firman-Mu. Terus Tuhan, Kau tambah-tambahkan hikmat marifat dalam lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah setiap firman yang disampaikan Tuhan itu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan kami boleh terus kuat untuk menjalani Tuhan hari-hari kami. Melakukan apa yang terbaik Tuhan yang Kau inginkan Tuhan. Dan biarlah hidup kami boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Tuhan Yesus, Engkau juga berkati untuk Bapak Ketua PJC, Wakil PJC, Ibu Sekretaris, Ibu Bendahara Tuhan, di mana mungkin mereka saat ini sedang berada di dalam kesibukan mereka ya Bapak, di delta mereka masing-masing Tuhan. Bapak, jika sekiranya mereka sudah ada tawar hati Tuhan, biarlah Engkau kembalikan semangat mereka untuk dapat menikmati sukacita bersama-sama di rumah kasih CH231 ini ya Bapa. Biarlah setiap kami Tuhan boleh menyatukan hati, boleh bersama-sama menikmati Tuhan puji-pujian yang indah, menikmati firman-firman yang boleh mengkuatkan kami Tuhan di dalam setiap ibadah yang diadakan di rumah kasih ini ya Bapa. Bapa yang baik, Engkau juga Tuhan berikan pemulihan yang sempurna Tuhan untuk sebagian warga rumah kasih yang kemarin-kemarin sempat mengalami kesakitan dalam tubuh mereka Bapa. Tuhan, demikian juga yang ada mereka yang terbaring di rumah sakit maupun yang terbaring di rumah Bapa. Engkau berikan proses pemulihan yang sempurna Tuhan. Untuk istri dari Bapak Wakil PJC, untuk orang tua dari Bapak PJC sendiri Tuhan. Demikian juga dengan Bunda Belika Syantik Tuhan beserta dengan keluarga yang mengalami kelemahan tubuh Tuhan. Kami percaya Yesus pemulihan-Mu sudah Engkau sediakan bagi mereka ya Bapa. Tuhan Yesus, Engkau juga berikan pemulihan sempurna juga Tuhan untuk Mbah Ndut yang ada di Ungaran. Demikian juga dengan Tante Sandra yang ada di Tangerang Selatan ya Bapa. Bapa yang baik, sempurnakan Tuhan kasih-Mu, nyatakan pemulihan-Mu Tuhan, nyatakan mujizat-Mu untuk mereka Bapa. Biarlah kemuliaan-Mu Tuhan boleh terdengar Tuhan lewat lidah bibir hamba anak-anak-Mu ini ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Demikian juga Tuhan kami bersyukur untuk pemulihan yang Kau berikan untuk Opa Jo Tuhan, Opa Roger Bapa, di mana saat ini juga boleh sudah menaikkan puji-pujian yang indah untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa untuk sekeliling kami, untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau lihat Tuhan, virus yang melanda Tuhan belum juga mereda ya Bapa, tapi kami percaya penyertaan-Mu tetap ada bersama dengan kami. Engkau berkati Tuhan bangsa dan negara kami, Engkau berkati para pemimpin bangsa kami Tuhan, untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, untuk para jajaran menteri, juga para pemimpin yang ada di delta kami masing-masing Tuhan. Biarlah hikmat marifat-Mu, kebijaksanaan-Mu Tuhan Kau taruhkan dalam hati mereka, sehingga mereka boleh bersama-sama bersatu hati Tuhan, untuk membawa negeri ini Tuhan ke dalam kemuliaan-Mu, sehingga Engkau boleh memulihkan negeri ini dengan kasih-Mu yang sempurna ya Bapa. Tuhan Yesus, biarlah kami menyerahkan doa yang tidak sempurna ini ke dalam tangan-Mu, dan kami alaskan doa kami ini dengan doa seperti yang Kau ajarkan kepada kami.
Bapa kami yang ada di dalam surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya kembalikan ke Mami Ria Ganti. Amin. Terima kasih Bunda. Tuhan Yesus memberkati Bunda bersama keluarga tercinta. Tuhan Yesus memberkati pekerjaan dan usahanya. Baiklah sahabat kasih, tiba saatnya untuk kita mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini dengan doa penutup dan doa berkat. Silakan untuk doa penutup dan doa berkat kembali kepada Pak PT Sofian Aritonang Roger. Baik, terima kasih Tuhan, kita akan akhiri ibadah pada malam hari ini. Bapa kami di surga, hati kami sangat dilimpahi dengan syukur ya Tuhan, karena Tuhan memperkaya kami dengan pengalaman-pengalaman akan kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, itu semuanya akan membuat kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, semakin mentaat Tuhan, bahkan juga Tuhan melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sekali lagi Tuhan, ibadah yang kami lakukan pada malam hari ini kiranya berkenan, nama Engkau saja dipermuliakan. Terpujilah ya Engkau Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Kalau Tuhan anggota PWT Tuhan di rumah kasih ini Tuhan, ada yang mendengar Tuhan yang sakit, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu, kuasa darah Yesus menyembuhkan mereka pada malam ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau ya Allah, kekal sampai selama-lamanya. Saudara yang terkasih, terimalah berkat dan rahmat dari Allah di surga. Cinta kasih dari Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus yang menguatkan hidup kita mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Sofian. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat kasih, ibadah kita sudah selesai pada malam hari ini. Terima kasih untuk hambanya yang sudah menyampaikan renungan. Terima kasih juga untuk hambanya yang sudah memimpin kita dalam doa syafaat, pengakuan iman rasuli, dan juga yang membawa puji-pujian dan doa pembuka. Tuhan Yesus memberkati kita semua, jerih payah kita tidak akan sia-sia, dan Tuhan akan melipat gandakannya dengan berkat yang luar biasa. Sahabat kasih, saya Mami Ria Aurel yang bertugas pada malam hari ini meminta maaf jika di dalam menjadi moderator banyak kesalahan, baik salah berucap ataupun tutur kata yang tidak menyenangkan. Saya minta maaf. Sahabat kasih, mungkin ada pengumuman sebelum semuanya meninggalkan 231 pada malam hari ini. Silahkan yang mau pergunakan jalur atau menyampaikan pengumuman, jalur diriku simpan di tengah, Roger.